Ya, Oke. waktu jadi ketika Tuhan Yesus sudah menginjak kaki di Yerusalem, itu apakah itu sudah memasuki 1000 tahun? Apakah sudah Kedatangan Tuhan kedua. Iya. Sudah lewat apa ya? Sudah lewat masa antikris. Sudah. Betul. 3,5 tahun itu kan akhir. Itu periode akhir kan. Ujungnya Tuhan datang. Ujungnya Tuhan datang. Hah? Israel dikepung. Waktu Israel dikepung, nah Tuhan datang. Iya. Itu terakhir kan Harmagedon. Harmagedon itu perang Harmagedon kan itu Tuhan datang. Tuhan berperang untuk berperang dengan mereka. Yang masuk masa 1000 tahun. Iya. Dan Tuhan berjejak kaki. Pertama kan Tuhan di udara. Betul kan? Di atas awan. Jadi waktu turun berperang, turun dong. Manusia di bawah kan? Nah turun. Ya Tuhan bereskan sama mereka, binasakan. Kemudian Tuhan berjejak berarti udah datang, sudah berjejak di bumi. Iya, di bumi. Berjejak di bumi. Menggenapi firman itu kan. Yang malaikat bilang sebagaimana dia naik, dia akan turun juga begitu. Termasuk tempatnya. Iya kan? Dia tidak datang di Jakarta kan? Hingga jejak di Jakarta. Tapi di Bukit Zaitun. Tempat dia naik. Itu iblis sudah diikat. Oh. Iblis sudah tidak berkuasa lagi. Iya. Itu iblis kan sudah dikalahkan. Ya. Dari Wahyu 12 iblis jatuh di bumi itu udah mulai dikalahkan kan? Tinggal dimasukkan di lubang jurang maut. Sementara ditahan. Ya. Di rutan. Lubang jurang maut. Belum di neraka kan? Yang di neraka kan yang anak buah 2 dari dulu. Ya, jadi antikris dan nabi palsu. Begitu. Jadi waktu Tuhan berjejak itu Tuhan sudah mau jadi raja di langit di kerajaan 1000 tahun damai. Iya. Dan tidak ada lagi yang berani menentang di situ. Kalau ada, dia akan terima langsung bagiannya. Tegas. Itu dia bicara dengan tongkat, dengan gada besi memerintah. Iya, jadi tidak ada yang macam-macam. Tanpa iblis tidak ada lagi. Ya, iblis tidak bekerja lagi. Jadi di situ ada dua penafsiran. Ya, ada yang menafsirkan di kerajaan 1000 tahun damai ada dosa. Masih ada dosa. Masih dapat sakit. Masih. Kalau sakit kelemahan bisa. Kelemahan masih. Iya, bisa. Tetapi ya mungkin cuma lupa capek-capek begitu kan, kira-kira. Karena ya hidup seperti sekarang tetapi tidak ada dosa. Dan suasananya damai. Suasananya damai. Yang pasti di situ kita sudah tubuh baru kan? Ini tubuhnya sudah beda kan? Iya, tubuhnya sudah beda. Iya. Jadi pertanyaan yang sakit tadi tentu berbeda. Iya kan? Hampir tidak ada lagi itu. Mungkin sekedar dia punya tonikum atau apa kira-kira. Gitu. Jadi ini belum di langit bumi baru. Kalau langit bumi baru kan ada buah-buah dan pohon kehidupan. Ini masih di dunia. Ke Taman Eden ya, nanti bumi yang baru ya. Ya, sama dengan kita sepertinya balik di Taman Eden. Ya, yang gagal Adam dan Hawa hidup 1000 tahun di atas 1000 tahun, nggak lewat kan? Metusala 99. Nah, ini sama dengan saya katakan ini bulan madu. Kan pernikahan Kristus dan gereja dan mempelai kan. Nah, dapat bulan madu di kerajaan 1000 tahun damai. Ya, menembus 1000 tahun kan? Tebus. Menandakan tidak ada dosa. Jadi kalau pertanyaan tadi kita bilang ada yang tafsirkan apakah ada dosa? Kalau saya menganut tidak ada dosa. Karena yang membuat dosa itu setan. Ya, sampai manusia berdosa. Nah, ini setan tidak mengganggu. Kemudian 1000 tahun buktinya.
kita berhasil. Berarti tidak ada dosa. Betul kan? Tembus usia 1000 tahun. Walaupun kita udah di kekekalan kan? Sudah memasuki kekekalan sebenarnya. Sudah zona kekekalan. Gitu. Iya. Tinggal pindah kan? Tinggal mau pindah. Di langit dan bumi baru. Nah itu yang pemberontakan iblis terakhir. Selesai 1000 tahun. Iblis dilepaskan kan dia bilang. Sesaat. Untuk dibinasakan. Nah sebenarnya dilepaskan untuk dibinasakan. Jadi itu yang banyak pertanyaan. Waktu dia mobilisasi kekuatan pemberontak pengikutnya. Kan banyak orang bertanya. Berarti orang itu bilang bahwa itu adalah orang-orang yang tidak puas di kerajaan 1000 tahun damai. Ada yang tafsirkan begitu. Karena dia tidak tahu mau bilang ini manusia-manusia yang mengepung kemah orang-orang percaya itu siapa? Yang seperti pasir di laut. Ada kan di situ? Pak Jeffrey tahu ayat itu? Ya betul kan? Itu banyak dipertanyakan kan? Dan ada di kalangan Kristen yang menafsirkan itu adalah orang-orang dari kerajaan 1000 tahun damai karena mereka menganggap ada dosa. Nah, mereka tidak puas katanya. Wah itu sudah lebih nggak masuk akal. Ya karena mereka tidak tahu orang-orang ini dari mana. Padahal orang-orang itu adalah orang-orang yang jahat yang memang Tuhan mobilisasi sekalian dengan setan kan. Orang-orang yang tidak bangkit itu. Ya, yang akan dibangkitkan untuk dibinasakan kan? Mereka itu seperti pasir. Kalau tidak, masa orang-orang yang di kerajaan 10 tahun hidup sudah dengan enak begitu, bahagia, mau berontak, itu sudah nggak waras itu, gitu. Dan langsung banyak sekali, nggak mungkin kan? Itu orang-orang jahat memang. Yang ada di alam maut di Hades itu ya semua memang Tuhan izinkan itu untuk supaya mereka sekalian dibuang di neraka. Kan begitu. Dibangkitkan untuk dibuang di neraka. Bersama si iblis. Itu urutannya. Itu jelas ya. Itu dasar-dasarnya cukup kuat. Kalau mereka mau cari argumentasi yang lain susah. Mau ngomong bagaimana kira-kira. Ya kan? Tidak ada dasar. Nah, ini dasar jelas kuat. Ya? Kebangkitan kedua. Iya. Itu mereka yang masuk di neraka. Mereka yang mau melawan Tuhan. Jadi belum sempat melawan Tuhan, api seturun kan. Sekalian bakar ini dunia lama. Sekalian. Jadi sampah abadi. Ya, jadi sampah abadi bersama mereka masuk sekalian di neraka. Di situ antikris dan nabi palsu sudah lebih dulu ada situ. Ya, selesai sudah mereka. Ending mereka. Baru kita yang ke langit bumi baru. Menunggu Yerusalem baru turun dari sorga. Gitu. Jadi sorga yang turun. Begitu kan? Sorga yang turun kan? Bukan kita yang pergi ke sorga. Bukan kita yang naik, sorga yang turun. Kita sudah ada di langit dan bumi baru. Surga sekarang di langit biru. Hah? Surga sekarang di langit biru, surga sementara. Di belakang langit biru. Di belakang langit biru itu lagu kan? Nah sekarang belakang langit biru di mana? Ini orang mati ini cerita. Orang mati kan? Kalau kita mati kan? Begitu Pak Jeff. Ya. Kalau Paulus kan dia kan dibawa Tuhan ke langit ke berapa? Oh itu dia diangkat sementara. Tapi kalau dia mati dia tetap pergi ke Firdaus. Ya. Nah sekarang kita tanya Paulus sudah di mana sekarang? Paulus sudah di mana? Masih di Firdaus. Firdaus.
Ya, waktu itu kan dia dapat penglihatan, dia diangkat, diberikan kesempatan. Ya, mendapat penglihatan itu. Ada yang Tuhan mau mungkin bukakan ya rahasia gitu. Pewahyuan. Sama dengan Yohanes. Yohanes lebih hebat di Pak Patmos. Ya, dia juga kan naik ke atas. Tuhan bawa. Dia lihat semua itu yang diwahyu itu 24 tua-tua itu apa lingkaran dalam sorga itu, ya kan? Ring satu sorga dia lihat, ya toh. Tapi dia tidak tetap situ. Nah waktu dia mati gimana? Firdaus juga kan? Ya kan? Jadi kalau orang mati, nah itu kadang-kadang kita kan sudah selama pakailah itu kan menghibur memang. Belakang langit biru. Nah yang seperti yang saya bicara yang lalu, ya rumahnya sudah selesai. Seperti rumah di sorga kan? Nggak mungkin rumah di mana maksudnya. Tapi bukan begitu kan? Alkitab tidak ajar seperti itu. Nanti waktu dia di sana, dia bilang, orang bilang rumah di sorga mereka bilang. Tapi kita ada di dunia orang mati. Itu sebabnya kalau di orang mati semua kan pakai baju putih. Pakai putih-putih. Ya. Kalau orang kadang-kadang lihat, mereka pakai baju putih. Ya, karena memang belum ada tubuh baru kan. Jadi semua kelihatan putih. Ya, Tuhan tutup dengan kain putih lah, kira-kira. Dia bilang dengan putih, tapi belum masih telanjang kan? Berarti orang mati kan berarti masih telanjang kan? Betul nggak? Di Firdaus pun masih telanjang harusnya. Belum ada pakaian kemuliaan, tubuh, belum punya tubuh kan? Itu sebabnya Tuhan tutupi. Jadi itu yang kadang-kadang kita melihat kan ada orang dapat penglihatan atau apa. Oh, berpakaian putih. Ya, betul. Jadi Pak Jeff tadi jelas kan? Dia punya endingnya ya. Ini kan bicara endingnya kan? Sudah di endingnya. Dari Tuhan datang, dia berkerajaan 1000 tahun damai, ya. Selesai itu, ada kebangkitan kedua, sudah. Kita tinggal pindah. Ya. Ya, jadi rumah kita yang benar-benar permanen bersama Bapa itu di Yerusalem baru. Itu rumah yang Tuhan janjikan waktu dia bilang, ada banyak tempat. Aku akan datang. Nah itu sudah kan, aku akan datang. Tapi realisasinya nanti di Yerusalem baru. Karena kalau di kerajaan 1000 tahun damai kan pasti rumah-rumah yang ada di bumi lama kan masih. Walaupun dengan tubuh baru. Gitu. Oke? Ya oke. Makasih Om Sul. Ada lagi? Udah? Cukup? Oke, cukup malam ini ya. Kita puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kenapa? Bruno, ada lagi? Buka? Ada buka suara ini? Hah? Halo? Suara hilang. Suara kecil. Bruno apa suara? Hah? Ada tapi kecil. Apa mau coba dengar? Oh iya, oke. Oke. Baik, Tuhan berkati semua. Jadi kita akan akhiri. Saya minta dengan kasih selamanya dengar ini suara Pak Gideon, ya. Pak Gideon.